Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang itu apa ya? Mungkin karena seringnya penulis bahas soal meseran S40 atau meseran B40, orang jadi berpikir bahwa yang namanya SI40 itu pasti seperti itu. Enggak ya, enggak semua meseran, enggak semua oli SI40 itu seperti meseran. Enggak semua oli SI40 mirip B40. Bahkan antara meseran SI40 dan meseran B40 itu ada bedanya. Dan kita ngomong bukan dari sisi aditif ya. Kalau aditif jelas beda. Lawang TBN aja dari spesifikasi wis beda ya. Tapi dari sisi ketahanan kekentalannya, kalau untuk di motor penulis kelihatan jelas karena ya motor penulis kan kondisinya ekstrim ya, kondisinya fuel dilution parah. Jadi untuk meseran B40 itu lebih cepat encer, lebih cepat jadi terlalu encer pada saat dipakai ngebut. Meseran SI40 jauh lebih stabil. Jadi kalau penulis sudah pakai ramuan, pakai KCO, pakai gasoli G1000, penulis lebih pilih meseran SI40 karena ya yang paling stabil kekentalannya untuk motor penulis adalah meseran SI40. Kalau untuk daerah dingin, ya tentu oli yang cepat encer itu bagus karena ya nggak perlu kental kan, butuhnya cair. Nah, oli-oli SI40 lain itu lebih parah daripada B40. Jadi walau penulis ngomong meseran B40 itu dibanding meseran SI40 lebih buruk, lebih cepat encer dibanding oli-oli merek lain, B40 masih jauh lebih mendingan. Dan kita ngomong oli-oli merek yang termasuk rekomendasi ya. Jadi Win SI40, Eni SI40 itu ya masih lebih buruk daripada meseran B40. Ini tentu kalau di motor penulis ya. Kalau di motor lain, motor sehat ya bisa aja beda. Tapi kalau dari yang penulis coba, oli-oli SI40 yang termasuk merek rekomendasi itu masih kalah dengan meseran B40. Apalagi yang bukan merek rekomendasi, karena penulis sudah nyoba cukup banyak ya oli single grade SI40 yang bahkan secara ketahanan kekentalan itu lebih buruk daripada oli 10W40 merek ya yang cukup rekomendasi. Seperti misalnya apa ya sing 10W40 nih, kayak dulu Petronas yang zaman dulu, Petronas opo sih awal-awal ya yang 2 tahun lalu lah, 2-3 tahun lalu penulis coba Petronas opo itu lali. Terus dengan oli Revenol TSI ya, kalau Revenol TSI itu penulis cukup kritisi juga karena bahannya termasuk cepat encer. Terus apa maneh Castellup itu termasuk juga. Apa maneh aduh lali 10W. Oh ya Yaco 5W40. Jadi oli Yaco kan 5W40 multi grade banget ya. Tapi ya entah mengapa bisa lebih stabil kekentalannya dibanding oli SI40 yang merek karuan. Dan diantara yang SI40 ini ada sel Rimula R2 yang ya cuma sehari wis terlalu encer, padahal itu SI40. Terus apa maneh Repsol
itu ya cepat sekali encer. Mungkin ada yang agak mendingan seperti misalnya Motul Tekma, terus apa mana, aduh lali, banyak loh ya SAE 40 yang mudah penulis coba. Seperti juga terakhir Unoko ya, Unoco ya, sorry, Unoco SAE 40 itu juga termasuk oli SAE 40 yang nggak tahan RPM tinggi, malah lebih tahan oli multigrade Yaco daripada Unoco. Jadi yang namanya kestabilan kekentalan ketika dipakai, atau istilahnya shear stability ya, karena ada beberapa orang yang ngomong kestabilan kekentalan itu viscosity index. Nggak salah, karena viscosity index itu ya kestabilan kekentalan, tapi kita lihat perbandingannya ya, karena viscosity index adalah kestabilan kekentalan berdasarkan suhu dibandingkan dengan suhu, sementara shear stability adalah kestabilan kekentalan dibandingkan dengan lama pemakaian atau ketika dipakai. Jadi sesuatu yang berbeda ya. Jadi itu ya, itu mengapa kok bisa terjadi seperti itu, karena kan SAE 40 mestinya itu katanya stabil, single grade itu lebih stabil. Kalau menurut penulis itu karena bahan ya, entah karena bahannya itu apa, sudah campuran viscosity index improver kah, sudah campuri lain-lain kah, atau karena penyulingannya kurang bagus kah. Tapi yang jelas ya itu jelas karena bahan ya. Dan ini kalau zaman sekarang nggak bisa dibagi berdasarkan jenis bahannya, karena ya rasanya sekarang ini mana ada oli single grade yang PAO ya. Oli PAO pasti multi grade, ono kayak single grade, karena memang bahan PAO sendiri itu viscosity indexnya tinggi. Karena viscosity index tinggi ya otomatis dia masuknya adalah multigrade. Oh iya, yang merek-merek anu juga ya, yang merek-merek rekomendasi kayak GGI B40. GGI B40 itu termasuk cukup stabil, tapi ya dibanding meteran SAE 40 masih kalah. Dibanding meteran B40 mungkin cuma beda dikit. Yang lebih tahan itu yang merek Orange SAE 40 itu lebih tahan. Secara apa, ketahanan bisa dibilang sama atau lebih baik daripada meteran B40. Ya silahkan diverifikasi. Cuma ya masalahnya cari orangnya itu susah ya. Kalau sekarang cuma bisa beli online, entah masih ada atau enggak. Soalnya kok kayak wis gak produksi mana ya. Jadi makin lama makin habis, bukan makin banyak. Dibanding versi multigrade untuk versi merek yang sama, yang SAE 40 pun nggak dijamin lebih stabil ya, seperti contohnya Mediterran S ya, antara Mediterran S dengan Mediterran SX, Mediterran S SAE 40, Mediterran SX 15W40 itu ya apa ya, hampir nggak kerasa bedanya. Kalau 20W50 dengan SAE 40 ya sebenarnya agak kurang fair juga.
Tapi ada SAE 40 yang lebih cepat encer daripada yang 20W50 seperti yang buatan Win gitu. Kalau yang ini penulis nggak bisa ngerasakan bedanya ya untuk penurunan kekentalannya ya. Rasanya kok sama saja antara yang 20W50 dengan SAE 40. Begitu juga merek Orange. Tapi kalau untuk merek GGI yang 20W50 itu lebih cepat encer daripada yang SAE 40. Kayak motul Tecma versus motul multi power yang 15W50 versus SAE 40, rasanya kok sama saja ya, atau mungkin Tecmanya lebih parah sedikit. Adnok sama saja, sama-sama cepat encer baik yang 20W50 maupun yang SAE 40. Repsol penulis cobanya yang sudah kemasan baru DXR 3, jadi bandingkannya juga MXR 3 yang versi baru atau Smarter. Sama-sama cepat rusak ya, penulis nggak bisa membedakan karena sama-sama sehari sudah nggak layak pakai kalau untuk motor penulis. Jadi ya mau bilang bagaimana lagi. Jadi ya kita nggak bisa ya membedakan, memilih oli itu dari single grade atau multi grade nya, karena ya nyatanya ada oli yang multi grade stabil, terutama merek-merek yang terpercaya kayak Fastron 15W50, Yaco 5W40, Amsoil Signature yang versi lama termasuk juga FK, PAO, Ester, pemaneh Redline mungkin. Sementara itu ada juga oli-oli SAE 40 yang ternyata cepat encer, seperti misalnya dari Repsol, dari Adnok. Jadi kita nggak bisa langsung SAE 40 lebih stabil ya. Tunggu dulu, tergantung mereknya. Kita nggak bisa langsung memutuskan single grade lebih stabil, nggak juga sih ya. Mungkin dulu penulis ngomong yang SAE 40 cenderung lebih stabil, tapi kayaknya yang SAE 40 keluaran sekarang itu nggak sesuai pakem lagi ya, karena mungkin bahan olinya sendiri juga wis kacau balau ya, kualitasnya wis gak kayak dulu lagi. Kalau dulu oli mineral single grade stabil, tapi sekarang enggak. Oh iya, ada satu contoh lagi, Rorot SAE 90, Rorot 140 itu kan single grade ya, tapi begitu dipakai sebagai oli mesin, wadah wis cepet sekali jadi encer. SAE 140 pun cepat jadi encer. Meditran S ya juga sama. Terus pokoknya nggak bisa lah kita menggunakan single grade multi grade itu sebagai acuan untuk oli stabil. Jadi meseran SAE 40, meseran B40 itu adalah suatu pengecualian ya, spesial, nggak bisa disamakan dengan SAE 40 yang lain. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.